Baca apaan lu tuh? Ih, ini loh Mas Jep. Ronaldo loh, bikin gol lagi, 2 lagi. Oh ya? Mana? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wah, udah tua nih kayaknya. Mata udah agak, ini nih kayaknya udah nggak fokus Mas Jep. Iya, tapi lu nggak boleh ngeremen orang tua tuh. Sorry. Buktinya Ronaldo juga bisa bikin 2 gol lah. Sahabat Yusi, selamat datang di Ruang Ganti bersama gua Stuart Henry dan juga ada Mas JP. Gimana tuh? Terus dulu dong kita. Ini ngomong-ngomong soal pemain-pemain tua ini memang menggigit ya Mas Jep ya? Ternyata nggak bisa diremehin gitu. Kerauk dong. Mesti hati-hati pemain-pemain lain, takut digigit soalnya. Bukan Suarez. Tapi bukan Suarez. Tapi ngomongin Cristiano Ronaldo nih, dia baru-baru ini bikin 2 gol, jadi penentu kemenangan dan bikin rekor. Ronaldo ini emang istimewa sih. Iya, selain Messi, Ronaldo ya pemain dengan penuh rekor dan sangat mengasihkan menanti bagaimana kiprah Ronaldo ketika dia bermain karena selalu ada hal yang baru, selalu ada pencapaian-pencapaian baru. Dan kenapa dia memilih Juventus kan juga sebenarnya karena dia enggan diremehkan. Dia ngerasa bahwa presiden Real Madrid, klub yang sudah dia bela hampir 10 tahun ya, itu udah nggak lagi butuh dia gitu. Makanya dia kemudian memilih untuk hengkang ke Juventus. Karena supporter Juventus pernah memberikan standing applause ketika dia mencetak gol bagus ya ke gawang Buffon ketika itu. Dan kemudian salah satu alasan lain adalah ya dia mau membuktikan ke semua orang bahwa dia masih ada gitu. Tapi nggak banyak loh Mas Jep, pemain di usia 32 tahun kan waktu dia cabut dari Real Madrid masih bisa diincer sama tim raksasa. Juventus ini kan jagoannya Italia, mereka masih pengen untuk dapetin Ronaldo dan ternyata benar. Ronaldo memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan Scudetto, bahkan ya kemarin ini 60 gol sejak ia masuk di 2018, belum ada pemain di Serie A yang bisa mengalahkan apa yang dilakukan oleh Ronaldo. Iya, itu membuktikan bagaimana etos kerja Ronaldo ya. Kita tahu banget lah bagaimana Ronaldo itu sangat serius ya ketika melakoni karir dia dan kita bisa pastikan bahwa mungkin satu-satunya orang di muka bumi ya yang paling serius, paling komit dengan karirnya saat ini. Dan bahkan banyak orang yang bilang kan setiap otot di badan Ronaldo tuh bisa buat bikin gol gitu. Itu menandakan bahwa dia punya kapasitas yang mumpuni. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng. Karena memang ya itu tadi yang lu bilang 60 gol sejak bergabung dengan Juventus itu sesuatu yang luar biasa. Ya walaupun ketika dia membela Real Madrid dia mencetak 30-40 gol selama semusim itu hal yang lumrah gitu. Tapi kemudian dalam usia dia yang menua membela Juventus yang punya ambisi baru, dia menerima tantangan itu. Ya, dan ternyata memang Ronaldo ini kalau kita bandingkan dia dengan Messi saat ini bisa dibilang momen-momen inilah di mana dia jauh lebih perkasa dibandingkan Messi. Karena memang dia punya etos ini ya, kerja keras, bahkan orang bilang ini Ronaldo itu seperti robot. Dan ternyata beneran, robot itu bikin 2 gol waktu lawan Cagliari. Ini pertandingan pekan ke-8 di Serie A. Saat itu Juventus berjumpa dengan Cagliari. Tapi memang Juventus musim ini juga nggak terlalu dominan ya Mas Jep ya? Iya betul, dan yang dominan justru bisa dibilang AC Milan sekarang ya, di luar dugaan memang. Ya, tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana Juventus walaupun memang mereka tidak ada di puncak, tapi status tidak terkalahkan itu masih mampu mereka jaga. Bahkan sampai saat ini, setelah pertandingan ini pun juga main masih belum kalah. Tapi terlalu banyak imbangnya Mas Jep. Iya betul, tapi kita juga perlu mencatat ya bahwa kehadiran Ronaldo lagi-lagi harus kita bahas. Ini memberikan tuah yang luar biasa bagi Juventus. Tidak saja dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi ambisi. Dia bisa menularkan motivasi, ambisi bermain kepada rekan-rekannya. Di usia yang tidak lagi muda, kita lihat dengan segala cara dia bisa cetak gol. Iya, untuk pemain yang berusia 34 tahun masih bisa menjadi match winner, penentu kemenangan, ini sesuatu yang spesial menurut gua. Iya. Dan bahkan dia masih main 90 menit di pertandingan ini, Mas. Betul, kita juga kerap ya melihat Ronaldo kendati tidak main 90 menit, tapi ketika masuk dia menunjukkan keinginan untuk menang ya, menunjukkan segala-galanya bagi klubnya untuk menghasilkan hasil yang positif. Ya, impact ya yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo ini yang memang kemudian memang selalu bisa mengubah tim atau rekan-rekan yang bela ketika bermain di dalam lapangan. Dan kita bisa lihat bagaimana kehadiran Ronaldo dalam lapangan ini juga membuat para pemain Juventus lainnya punya kepercayaan diri yang lebih besar ketika berjumpa dengan lawan. Iya betul, salah satu hal yang ingin diambil dari Ronaldo adalah itu tadi, menyuntikkan kepercayaan diri, karena Juventus tidak saja ingin mempertahankan dominasi mereka sebagai juara Serie A, tapi juga ingin berbicara lagi di Liga Champions Eropa, sesuatu yang ingin mereka raih ya.
Dan kehadiran Ronaldo adalah salah satu hal yang diharapkan bisa bertuah di level Eropa. Walaupun sampai sekarang kita lagi siaran sekarang, lagi ngobrol sekarang, itu belum terjadi. Tapi ya kita bisa lihat bagaimana Ronaldo, ya dia punya 5 gelar Liga Champions gitu. Artinya ya pengen lah Juventus ketularan dengan kehadiran Ronaldo gitu. Ya, kemanapun dia pergi, ke United, kemudian ke Madrid, ke Juventus, dia selalu bisa dapat gelar, dapat rekor. Tapi memang isunya, ini mungkin musim terakhir kita lihat Ronaldo bermain di Juventus. Tapi, ini lagi yang harus dicatat. Untuk pemain usia 34 tahun, tim seperti Chelsea dan PSG masih punya minat yang besar terhadap Ronaldo. Ya karena statistik nggak bohong ya, statistik nggak bohong. Terus kemudian Ronaldo juga bisa dilihat bagaimana etos kerja dia di dalam dan di luar lapangan, menjaga kebugaran yang luar biasa, disiplin, makannya nggak kayak kita tuh. Lu tadi sebelum siaran makan nasi goreng, ya mungkin udah nggak nyentuh minyak-minyakan, ya kan? Nah, ini sesuatu yang menurut gua membuat klub-klub masih kepengen banget. Bahkan kabarnya Manchester United juga pengen narik lagi Ronaldo. Tapi secara realistis kalau ngelihat usianya ya Mas Jeb, walaupun memang Ronaldo tetap Ronaldo, dia berbeda dengan pemain pada umumnya. Untuk dapetin gelar yang mungkin masih dia inginkan di akhir karirnya agak cukup sulit ya, karena kan juga persaingan di sepak bola juga semakin kompetitif, banyak sekali pemain-pemain muda hebat yang bermunculan. Iya, sulit tapi menurut gua mungkin, karena kita tahu Ronaldo juga nggak akan memilih klub sembarangan. Ketika dia keluar dari Real Madrid, dia bisa aja gabung ke Liga China atau ke liga-liga lainnya, tapi dia tetap mau menunjukkan dirinya bahwa dia masih kompetitif. Makanya dia memilih Juventus. Dan bukan tidak mungkin ketika nanti Juventus sudah tidak lagi mampu membayar gaji, dia akan bermain lagi mungkin di Liga Inggris, mungkin di liga-liga Eropa yang lainnya, karena itu tadi. Rasanya dengan situasi sekarang ketika kita lihat Ronaldo dengan masih dengan kondisi fisik yang prima, gue kok masih yakin ya dia masih akan ada di lingkaran liga-liga besar Eropa dalam mungkin 2-3 tahun mendatang. Ya soalnya dia kayak Gatot Kaca sih, Yeah. Otot kawat tulang besi kan. Dia pemain belakang mana yang istilahnya nggak mikir, maksudnya ketika ngadepin Ronaldo. Pasti ketika harus berhadapan dengan Ronaldo benar-benar harus jaga pace, kemudian melihat bagaimana pergerakannya. Ini pemain yang sulit untuk dihentikan gitu loh, walaupun usianya udah nggak muda lagi. Iya betul, dan apalagi ya sekarang dia juga kan bisa dikatakan pemain yang tidak saja kerap mencetak gol tapi juga memberi asistensi bagi rekannya. Jadi memang dia tuh sosok yang menentukan di lapangan. Kehadirannya itu membuat pemain lain menjadi lebih percaya diri. Terus kemudian pemain-pemain yang menopang permainan itu menjadi lebih yakin ketika dia memberikan bola asistensi pada Ronaldo, ya 99% bisa gol. Ya, tapi Ronaldo ini nggak sendiri rupanya Mas. Kalau kita bicara soal pemain tua yang masih hebat, ada satu pemain juga mainnya di liga yang sama. Namanya I am Zlatan ya. Biasanya disebutnya Zlatan Ibrahimovic ya. Tapi memang kalau Zlatan ini mulutnya agak sedikit lebih besar. Kita akan bahas setelah ini.